Assalamualaikum. Di luar sana, itu banyak guru fasting ya. Berbusa-busa tuh, ngomongin tentang manfaatnya fasting. Nah, tapi kita jangan sampai silap. Kita mesti ingat pepatah Jawa. Wih, ada jauh nih ya, dari ilmu kedokteran. Untuk penguasaan ilmu apapun, jangan sampai lupakan katoan. Widih, ibarat dokter Uye, itu ya. Paling ahli sedunia untuk bedah otak. Tapi nggak bener caranya katoan. Nggak tahu cara yang benar untuk pakai celana. Lah, pas operasi pasien gawat, tahu-tahu terus celana melorot. Heboh tuh suster-susternya. Padahal kalau mereka bubar, nyawa pasien gimana? Nah, inti filosofinya di sini untuk tiap-tiap hal, kita itu mesti ingat dengan prasyarat-prasyarat mendasar dan pelengkap-pelengkap yang di sekeliling. Karena seringnya, para pakar itu kalau nerang-nerangin, mengasumsikan orang-orang udah pada tahu soal itu, dan nggak silap, nggak kelupaan. Ibarat guru agama tuh, ngomong tentang bakti pada orang tua. Itu berkahnya bisa kita dapat kalau hal-hal yang mendasar tidak kita lupain. Kalau kikonya bengkok gitu ya, malah menyembahnya terus sama tikus curut atau berhala apa gitu, wedeh, naudzubillah. Fasting juga sama. Pakar-pakar yang bilang bahwa fasting itu banyak manfaatnya, bahkan bisa memunculkan super healing gitu dalam tanda kutip, seringnya membahasnya tuh untuk poin langsung ke fastingnya aja, sambil nggak nyebut-nyebut prasyarat dasar, karena dianggap sudah pada tahu. Untuk beneran sukses, untuk beneran bisa sehat secara jangka panjang, jurusnya banyak, dan semuanya mesti dikombinasikan, nggak boleh ada yang kelewat. Terkait itu terus ada yang nanya nih, Om, sering bilang jurus kombinasinya banyak tuh apa aja sih? Coba dong bikin kompilasi, kata-kata kuncinya, karena sini kan sering tuh nampilin kata-kata kunci. Cobalah sekarang kompilasiin kata-kata kunci untuk komplemennya intermittent fasting, atau fasting secara umum. Nah, oke lah, yuk kita obrolin. Setidaknya ini ada 20-an ya, lebih dikit. Tergantung gimana kita merangkumnya. Tapi sekarang kita fokus ke kata kuncinya dulu ya. Walaupun beberapa ini agak overlap, tapi ya inilah kata-kata kunci yang sering disitir oleh para pakar. Nanti kalau ternyata banyak yang minat sama video ini, kita bisa jabarkan lebih lanjut tuh insya Allah. Untuk yang dirasa belum jelas. Pertama ya, yang jadi komplement atau prasyarat untuk suksesnya fasting kita, positivity. Spiritnya gitu ya. Harus ada, harus kuat, harus benar, harus positif. Nomor 2, melengkapi nomor 1 itu harus anti negativity. Profesor Valter Longo tuh sering mengulasnya bahwa para centenarian nggak ada yang bawaannya negatif terus hari-hari. Yang seringnya bawaannya negatif itu biasanya dipatok ayam sih, terus jadi pendek umur, naudzubillah. Berikutnya, itu selalu muncul dan muncul ya. Kalau mau sehat, kita mesti bisa mengelola stres. Stres negatif nih ya maksudnya. Dan mengelola hormon-hormon stres yang kemarin kita bahas itu. Nomor 4, nggak cuma hormon stres yang mesti aman terkendali ya, hormon-hormon yang sifatnya positif, yaitu hormon-hormon kebahagiaan, mesti di-boost. Dari waktu ke waktu kita mesti cukup juga paparan stres terukur, kemudian terukur, karena stres-stres positif seperti itulah yang memicu segenap sel kita untuk menjaga agar senantiasa kuat. Nomor 5, ada lagi hormon-hormon lain yang melengkapi, yang menggerakkan untuk healing rejuvenation. Ini pun mesti di-boost dan terpelihara. Ada hormon reproduksi yang senantiasa mengkomunikasikan survival dan keberlanjutan keturunan sebagai misi hidup kita. Ada hormon melatonin untuk healing di waktu malam. Ada hormon pertumbuhan dan selengkahnya, dan seterusnya. Terus nomor 6, penting juga bicara soal diet yang balance dan asupan nutrisi. Fastingnya bagus, kalau dietnya ngawur, ambiar juga. Nomor 7, ini semua pakar juga selalu menyebut-nyebut obat atau suplemen. Nggak cuma sekedar ngomongin diet dan fasting. Nomor 8, efek domino dari manfaat fasting. Itu awalnya banget dari perut kita kan ya. Saluran cerna dan mikrobiotanya atau gut microbiome. Ini pun perlu normalisasi atau optimalisasi. Nomor 9, tiang keusuran. Itu seringkali awalnya dari metabolisme yang kepelintir. Jadi minimalisasi sindrom metabolisme, resistensi insulin, gangguan asam urat, dan seterusnya itu juga jadi prasyarat untuk suksesnya fasting kita. Nomor 10, ini terkait dengan stres positif tadi ya. Kita nggak bisa supermarket juga. Mesti ada olah fisik, olah mental juga, asah otak. Ini ceritanya bisa panjang lagi. Nomor 11, kemarin kita udah omongin. Tidur juga mesti benar. Mesti paham ilmunya, walaupun nggak mesti sampai ahli. Kalau kita tidur ngawur, ya semua ambiar. Semua manusia kayak gitu tuh. Bahkan ini nggak cuma manusia sih ya. Nomor 12, mitokondria itu juga esensial. Healing rejuvenation kita itu berbalap-balapan tuh dengan lazu keusuran.
dia mesti kenceng tuh. Kalau enggak ya kita cepat uzur. Nah, untuk bisa kenceng, butuh mitokondria yang prima. Nomor 13, aliran darah atau sistem kardio, ya boleh juga error. Sebisa mungkin mesti optimal, karena dia inilah yang mengantar berbagai sumber daya ke segenap sel. Nomor 14, lengkap sistem aliran darah ada sistem limfatik, getah bening. Jarang diomongin, sering dilupain, padahal esensial juga. Esensial nomor 15, ya pada tahu lah ya, pentingnya optimalisasi aliran nafas kita. Entah kita sedang olahraga, biasa-biasa aja normal, atau sedang tidur sekalipun, pernapasan mesti oke. Nomor 16, mesti kejaga kerja otak, syaraf, dan serangkaiannya. Beneran, ini sepakat sama gut microbiome ya. Merupakan hulunya dari pengatur segala sesuatu. Kalau di hulunya error, ya fasting kita bisa sia-sia. Nomor 17, di sel-sel itu sendiri yang sering mementahkan ikhtiar fasting kita, inflamasi kronis tuh. Terus nomor 18 ya, masih serangkaian dengan itu, yang susah diurus karena nggak bisa dibumi hangus, gangguan dari senescent cell. Kemarin udah kita ulas. Nomor 19, ini satu set yang saling terangkai. Kita mesti bisa melakukan pembalikan-pembalikan dari hallmarks of aging gitu. Marka-marka penuaan. Sampai batas tertentu kita bisa balik muda lagi tuh, kalau ini udah di-handle. Entah itu kestabilan genetik, soal telomer, dan seterusnya. Nomor 20, nah ini eksternal tapi esensial juga. Adanya paparan racun, entah berupa polusi atau apapun, mesti minimal. Bisa masuknya ke perut kita, masuk ke jalan napas, ke mata, telinga, kulit, dan seterusnya. Bisa juga masuknya ke batin atau pikiran kita berupa negativity yang tadi di awal. Nomor 21, kita mesti optimal habitat kehidupan kita sehari-hari. Nggak pun kena racun ya, kita tuh ada titik optimalnya. Suhu temperatur, iklim, cuaca, kelembapan, tekanan udara, sinar matahari, kena anginnya, kena airnya, siklus hariannya. Kalau terus saja digencar jet lag, ribu juga. Gravitasi juga penting, dan seterusnya ya. Ini panjang ceritanya juga. Nah itu sih yang dicatat ya dan terkompilasi oleh kami. Ada 21. Bisa aja nih para suhu atau penonton kasih koreksi atau tambahan. Silakan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih.